Kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Punten ini mengganggu waktunya ya Pak ya. Ada 8 pertanyaan nih Pak untuk tugas saya nanti di demonstrasi kontekstual. Yang pertama, ini selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau uji kimia? Kasus-kasus dilema etika yang saya hadapi ya biasanya berkenaan dengan siswa dengan siswa, guru dengan guru, atau guru dengan siswa, orang tua dengan lain sebagainya. Jadi saya identifikasi kemudian permasalahan-permasalahan yang mengenai dilema etika itu, kemudian saya berikan menjadi satu catatan. Jadi dicatat dulu ya, identifikasi kasusnya. Betul. Oke, untuk yang kedua ya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan nih Pak, ada yang sama-sama benar gitu, terus yang mengandung nilai kebajikan gitu kan biasanya. Caranya kan setiap kepala sekolah berbeda-beda ya Pak. Bapak sendiri bagaimana tuh Pak menjalani pengambilan keputusan? Kalau saya ketika ada kasus-kasus seperti itu, ya biasanya saya berkolaborasi dengan teman sejawat atau guru, musyawarah ya. Sehingga nanti apa yang diambil itu bisa menjadi jalan terbaik. Jadi dengan kolaborasi dengan guru-guru ya, terus musyawarah kasusnya seperti apa, jadi bicarakan secara bersama ya Pak. Yang ketiga nih Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih yang Bapak lakukan selama ini? Karena saya mengidentifikasi merumuskan permasalahan itu. Yang ketiganya yaitu saya mengambil tindakan memecahkan permasalahan yang terjadi pada kasus itu. Jadi langkah-langkah yang Bapak lakukan itu yang pertama mengidentifikasi masalahnya dulu, terus kemudian merumuskan permasalahannya seperti apa, lalu baru mengambil keputusan. Jadi bertahap ya Pak. Tahap, betul. Selanjutnya nih Pak, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif gitu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Saya rasakan efektif ketika ada kasus dilema etika itu biasanya saya melakukan pendekatan persuasif pada pihak-pihak yang pendekatan. Saya nanti ketika ada dua kepentingan ini bisa terrealisasi dua-duanya dan kemudian bisa kita pecahkan masalah itu. Lalu melalui pendekatan persuasif ya Pak, kekeluargaan gitu ya Pak. Iya. Jadi tidak menyalahkan langsung dari hati ke hati. Dari hati ke hati, betul. Yang kelima nih Pak, hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan nih Pak dalam pengambilan keputusan? Biasanya kan kalau kepala sekolah banyak tantangannya nih Pak. Jadi tantangannya mengambil keputusan. Tantangannya kan kadang-kadang kita berbenturan dengan hal-hal yang istilahnya perasaan gitu kan, ataupun hal-hal yang
istilahnya perhatian sama guru, bahwa mereka kadang-kadang merasa paling benar atau Iya, kan. betul. Nah, sebagai kepala sekolah itu ya menerapkan sesuatu itu merasakan asas keadilan. Ya, artinya adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya Oh lah, iya betul Pak. bukan Iya. hanya mengadakan perasaan saja dan rasa dan sebagainya. Jadi menuju ke apa istilahnya, menempatkan sesuatu permasalahan itu pada tempatnya, sehingga beberapa yang punya kepentingan pun mereka merasa ini melayani dan Melayani tidak semua merasa, ya. tidak merasa ini diperhatikan dan sebagainya. Iya. Jadi tantangan itu ya karena kan setiap orang berbeda-beda ya. Beda-beda, Kadang betul. mereka kan Tantangannya walaupun, tadi iya, ketika ada permasalahan mereka merasa semuanya benar iya, gitu. semuanya benar Iya, ya. betul. Apalagi kalau ada kasusnya dengan guru dengan guru Betul. kan mungkin harus Sama orang tua dengan guru Iya, masing-masing mereka punya iya. punya egonya ego masing-masing. masing-masing. Iya, betul. Jadi butuh kebijakan Kebijakannya. sebagai seorang pemimpin yang istilahnya menempatkan sesuatu itu benar-benar pada tempatnya gitu. Betul. Tidak menggunakan perasaan atau rasa dan sebagainya gitu. Baik, Pak. Nah, selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu gitu Pak dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika? Terus biasanya kan apa kalau ada masalah itu langsung ada terjadwal apa langsung hari itu juga apa gimana? Biasanya ketika ada permasalahan itu dilihat permasalahannya. Oh, iya. Kalau permasalahannya itu tidak terlalu rumit ya diselesaikan secara langsung. Ya. Dan apabila permasalahannya itu agak sedikit rumit, berarti harus ada penjadwalan tertentu. Oh, iya. Jadi tergantung permasalahannya apa gitu. Kalau emang darurat, ya otomatis harus hari itu juga, waktu itu juga langsung. Ya. Tapi kalau masih bisa besokkan lagi kan kita harus konfirmasi dulu nih ya. Misalnya dulu kalau anak itu apa dulu gitu ya. Klarifikasi dulu. Klarifikasi dulu. Ya. Oke. Selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Karena kita suatu organisasi ya, jadi memudahkan saya saat mengambil keputusan, saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Iya, betul. Jadi ada itu yang konfirmasi ataupun bantuan dari teman atau rekan guru atau ada stakeholder ya, ada pengawas dan kebijakan, kita akan menginduk kepada kedinasan kita. Tergantung kesulitan masalahnya ya Pak. Kalau membutuhkan atasan kita dari pengawas, kita paling berkomunikasi dengan atasan dan pengawas itu masih bisa ditangani sendiri ya, kita dengan gitu. Yang terakhir nih Pak, ya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa sih yang Bapak petik dari pengalaman Bapak selama mengambil keputusan? Pengalaman yang berharga buat saya adalah pendewasaan cara kita berpikir. Oh iya betul. Cara berpikir, mengambil tindakan dan menyelesaikan masalah itu dengan benar tanpa menimbulkan masalah yang baru. Iya gitu. Betul. Ya kan, jadi kita dibutuhkan seorang pemimpin yang benar-benar bijaksana. Jadi akhirnya kita di sekolah itu ya tadi sebagai manajer ya gitu, harus berikan misalnya pelayanan yang maksimal sehingga permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekolah itu bisa jadi tidak menimbulkan salah satu ya, dia berpihak, dia harus menyenangkan semua pihak. Bisa ya gitu kan. Itu pengalaman yang saya rasakan ketika saya memimpin keseninya karena kan istilahnya ketika kita hadapi bukan benda mati, betul, Pak. Yang kita hadapi benda hidup dan masing-masing punya karakter masing-masing, usia, kemudian istilahnya para ekonominya dan sebagainya, itu kadang-kadang mempengaruhi. Harus memahami ya. Nah, kepala sekolah harus memahami karakteristik setiap orang bisa, sehingga ketika ada permasalahan timur, kita bukan
menimbulkan masalah baru, tapi kita memecahkan masalahnya. Baik Bapak, terima kasih banyak ini atas waktunya. Ya, ya. Ya Allah, Masya Allah. Saya dapat pembelajaran baru lagi dari Bapak ini. Nah, Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Nenek. Nenek gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Dan Bu Ida mengganggu waktunya sebentar. Saya mau ada tugas CGP nih Bu Ida, informasi kontraktual dengan pengambilan keputusan sama pemimpin. Ada beberapa pertanyaan yang saya ingin ajukan Bu Ida. Boleh, emang enggak? Yang pertama nih, selama ini bagaimana Bu Ida dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan nilainya etika atau kebutuhan moral? Saya sih untuk kasus dengan etika itu biasanya yang benar atau benar ya. Ya. Jadi ketika ada si A melakukan sesuatu itu benar, tapi yang si B juga melakukan sesuatu itu benar juga. Nah itu mungkin cara mengidentifikasi saya untuk kelima etika itu seperti itu. Ketika kita lihat di situ bahwa ada hal yang sebenarnya sama-sama benar, nah itu mungkin yang harus kita ambil keputusannya dari kelima etika. Kalau bicara moral ya pastinya itu ada sesuatu yang perlu dikesampingkan ya kalau kita. Jadi lihat dulu kasusnya yang mana nih masuknya nilai etika atau kebutuhan moral. Betul. Oke. Yang kedua nih Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke, baik. Untuk salah satu contohnya ya, saya mungkin langsung contohnya ya gimana ya. Contohnya itu ketika ada seorang guru, jadi sebenarnya gurunya rajin, disiplin dan segala macam. Tetapi ada kalau misalnya dimintai dalam kerja atau kerja sendiri itu banyak argumennya, banyak nolaknya gitu ya. Nah, ketika ada guru yang lain, dia sebenarnya bagus potensinya. Ketika dimintai tolak itu langsung dikerjakan dengan cepat. Tapi sayangnya guru tersebut memang kurang disiplin dan memang kurang tepat waktu. Nah itu kasus seperti itu tuh yang menurut saya itu salah satu hal dari dilema etika. Jadi satu sisi dia di disiplinnya bagus, cuman kalau sisi lain juga ada kekurangannya juga. Nah, jadi harus bagaimana nih cara ngadepin kedua kasus tersebut gitu ya. Oke. Yang ketiga nih Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih yang biasa Ibu lakukan selama ini? Prosedur yang saya lakukan biasanya pertama saya identifikasi terlebih dahulu. Apakah masalah tersebut termasuk dalam etika atau bukan. Kemudian saya buat untuk tahapan-tahapannya atau langkah-langkah perencanaan. Terus setelah itu kita tentukan solusinya seperti apa. Jadi ada tiga ya Bu ya. Iya. Yang pertama mengidentifikasi masalahnya seperti apa, itu termasuknya yang mana gitu. Yang kedua langkah-langkahnya yang akan dilakukan seperti apa, baru pengambilan keputusan. Betul. Yang keempat Ibu ya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif nih Bu dalam pengambilan keputusan? Bagi saya hal yang efektif dalam mengambil keputusan itu ketika kita sudah tahu permasalahannya, kita sudah konfirmasi apakah benar ada masalah di kasus tersebut. Nah, itu baru kemudian kita tentukan cara-cara penyelesaiannya bagaimana gitu. Jadi harus tahu dulu ya permasalahannya apa, setelah itu menentukan harus bagaimana. Selanjutnya nih Bu, hal apa saja sih yang selama ini merupakan tantangan nih bagi Ibu seorang kepala sekolah untuk mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema itu? Tantangan saya adalah ketika ada guru yang memang perlu saya pilih ya, saya harus memilih salah seorang guru yang berkompeten untuk
mengerjakan suatu hal. Nah itu yang merupakan dari contoh kasus yang tadi ya, saya harus memilih yang terbaik dari yang terbaik, sedangkan setiap itu ada kelebihannya. Iya, biasanya memang Bapak Ibu, ini ada pertanyaan yang kenal nih Bu ya. Apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu gitu dalam pengambilan menyelesaikan kasus? kalau saya sih lebih ke fleksibel saja. Ketika ada kasus-kasus yang memang harus saya selesaikan secara harus langsung gitu ya, secara langsung ya itu saya langsung ambil dulu. Tapi ketika ada yang melibatkan banyak pihak, misalnya dengan keluarga atau dengan masyarakat dengan orang tua murid gitu ya, nah itu kemudian saya harus menjadwalkan bagaimana kita bertemu terlebih dahulu, kita bertemu, kemudian kita diskusikan masalah tersebut bersama-sama, baru setelah itu kita cari solusinya. Tergantung bobot masalahnya juga ya Bu. Kalau yang bisa langsung selesaikan langsung harus juga. Kalau emang melibatkan banyak pihak berarti harus terjadwal, ada jadwalnya dulu gitu ya, untuk memanggil beberapa pihak. Yang ketiga Bu ya, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus yang Banyak ya, terutama faktor internal. Faktor internal itu ada guru, kemudian saya juga mungkin melibatkan sedikit banyak atasan saya, pengawas sekolah, untuk membicarakan apa saja yang perlu, yang terbaik lah gitu yang perlu saya lakukan untuk mengambil keputusan. jadi harus melibatkan guru-guru juga kalau di dalam sekolah Bu. Kalau misalkan masalahnya lebih berat, ini Ibu melibatkan pengawas juga untuk berdiskusi ya untuk menyelesaikan masalah. Ibu yang terakhir nih ya Bu ya. Nah, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan nih, pembelajaran apa sih yang Ibu dapat atau Ibu petik nih dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan? Pembelajaran yang saya petik ya dari kasus dilema etika tadi, yaitu saya harus lebih hati-hati dalam mengambil keputusan. Ketika kita sudah hati-hati, kemudian bisa mengambil solusi yang paling ingin, ya insya Allah nanti akan bisa kita cerna dan kita lihat lagi solusinya apakah baik atau tidak, dan juga nanti setelah itu ada evaluasi. Jadi ada beberapa tahap ya Bu. Yang pertama harus benar-benar berhati-hati dalam mengambil keputusan, kemudian mengambil solusi ya dari keputusan tersebut itu ada solusinya. Terus kemudian ada evaluasi setelah pengambilan keputusan itu kedepannya itu seperti apa gitu ya. Ada evaluasi. Masya Allah luar biasa Ibu. Saya mendapat pembelajaran baru nih dari hasil wawancara ini. Untuk kedepannya saya pribadi ya sebagai guru juga kan harus mengambil keputusan di kelas harus bagaimana, jadi dapat pembelajaran baru dari ini. Terima kasih banyak Ibu, semoga ini sangat bermanfaat sekali buat saya untuk kedepannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.